Ngapain kamu itu suka ngurusin teologi orang lain? Audio Jungle. Audio Jungle. Ini menjadi sangat marak sekali. Jadi konsep teologi itu diperdebatkan, kemudian yang satu ngurusin konsep teologi yang lain juga mengurusi konsep teologi yang lain juga. Yang akhirnya masing-masing pengikut dari konsep teologi itu berebut bahwa konsep teologinya yang paling benar. Kadang-kala saya bertanya, kalau mungkin Anda termasuk yang suka ngurusin konsep teologi orang lain, sebenarnya yang Anda cari apa sih? Yang ingin Anda buktikan apa? Bagi sahabat-sahabat yang belum mengerti dengan istilah konsep teologi ini adalah konsep ketuhanan. Masing-masing agama mempunyai konsep teologinya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing agama mempunyai keyakinan tentang Tuhan yang diyakini di dalam agama tersebut. Lalu ada studi perbandingan agama. Ya. Nah, orang-orang yang melakukan studi perbandingan agama tentu tidak mencari salah, tidak mencari kekurangan di dalam agama-agama yang lain yang dilakukan studi perbandingan. Lalu apa yang dicari? Yang dicari adalah pemikiran dari konsep teologi tersebut. Dan orang yang melakukan studi perbandingan agama, dia akan melihat sudut pandang dari agama yang dilakukan studi tersebut. Tidak melakukan pandangan dari sudut pandang agamanya sendiri. Di video-video yang lalu saya juga mengatakan bahwa ketika Anda akan memandang agama lain dari sudut pandang agama Anda, nggak akan ada yang sinkron, nggak akan ada yang sama. Anda akan melihat konsep teologi agama lain dari agama Anda, nggak akan ada yang sama. Apalagi ketika kita, Anda atau saya, itu sudah saklek mutlak meyakini dan mengatakan bahwa konsep teologi saya adalah yang paling benar. Nah, ketika kacamata itu yang saya gunakan untuk melihat agama lain itu salah. Yang benar adalah konsep teologi saya. Di komen-komen video sebelumnya juga ada beberapa komen yang secara tidak langsung mengatakan bahwa konsep teologi sayalah yang benar. Oke, kalau saya ambil dua sampel agama besar, Islam dan Kristen. Di komen itu juga ada yang mengatakan bahwa surga itu hanya akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Artinya surga itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang bersahadat. Ini di dalam konsep Islam. Betul, 100% betul. Dan konsep teologi di dalam Islam di mana Tuhan tidak berupa, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan tidak menyerupai apapun. Itu adalah konsep teologi Islam. Ketika konsep teologi Islam dipakai untuk memandang konsep teologi Kristen, tentu nggak akan sinkron. Tuhan bisa mewujud, Tuhan bisa berupa, dan Tuhan bisa menjelma di dunia. Tentu Islam tidak akan mengakui ini, itu bukan konsep teologinya. Dan kalau konsep teologi Kristen dipakai untuk melihat konsep teologi Islam, ya nggak akan sinkron. Karena apa? Karena seperti komen yang ada di dalam video sebelumnya juga, bahwa keyakinan ketika semua agama di dunia ini
Kristen atau orang mengikuti Yesus, dia akan selamat. Karena apa? Karena tidak ada jalan menuju Bapa kecuali lewat aku. Iya, itu adalah konsep teologi Kristen. Maka kalau ini dipandang untuk melihat Islam, jelas gak sinkron. Islam juga dipandang untuk melihat Kristen, ini jelas gak sinkron. Lalu masing-masing mencari kesalahan, masing-masing mencari kelemahan, dan masing-masing mencari sebuah celah yang bisa dipakai untuk menjustifikasi bahwa konsep teologi itu salah. Sekali lagi bagi saya ya, ini opini saya, bahwa konsep teologi itu adalah aksioma. Dia adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Karena apa? Karena keyakinan. Keyakinan akan Tuhan. Kalau Anda sudah yakin bahwa Tuhan itu tidak berupa, Dia maha besar, maha kuasa, tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak menyerupai apapun juga. Nah itu keyakinan kok. Dan 100% betul, 100% benar menurut kelompok Anda. Yang satu, kalau konsep teologinya mengatakan bahwa jalan untuk menuju surga, jalan untuk menuju kerajaan Allah lewat Yesus, itu adalah konsep teologinya dan benar 100% menurut kelompoknya. Jadi kadang kita entah terbawa emosi, entah terbawa ego untuk saling mempengaruhi, maka kemudian kita melakukan pencarian kesalahan-kesalahan di dalam konsep teologi agama lain. Kadang saya bertanya, kalau Anda bisa menjawab silakan, untuk apa sih? Untuk apa Anda mencari kesalahan konsep teologi di agama lain? Atau bahkan mungkin seumur hidup Anda, sehari-hari Anda hanya mempelajari kitab suci agama lain yang bertujuan bukan mempelajarinya, tetapi mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Untuk apa? Apa yang akan Anda cari di sini? Apa yang akan Anda perjuangkan ketika Anda menemukan kesalahan dari sudut pandang Anda tentang konsep teologi agama lain itu? Apa yang akan Anda buktikan? Seperti tadi, saya menjelaskan panjang lebar, kemudian ada yang komen bahwa yang mesti harus dibetulkan adalah konsep Tuhan itu dulu. Bahwa keselamatan akan didapat ketika dia adalah pengikut Nabi Muhammad. Di komen yang lain mengatakan, seluruh manusia di dunia kalau menempuh jalan kasih dan mengikuti Yesus akan damai sejahtera. Nah, kalau ini saling dipaksakan nggak akan ketemu kan? Konsep teologi A kemudian disalahkan dan orang dipaksa secara teoris, secara dogmatis yang akan dibuktikan. Untuk apa? Agar konsep teologi yang diyakini di agama A ditemukan kesalahannya sehingga orang-orang di agama A pindah ke agama B. Dan demikian sebaliknya. Kita hanya berebut pengikut, kita hanya berebut umat, kita hanya berebut banyaknya orang-orang yang berada di dalam satu kelompok agama. Dan ingin diperbanyak, ekspansi. Pertanyaan saya kembali lagi, untuk apa? Untuk apa kita melakukan itu? Dan untuk apa setiap hari Anda membuka-buka Alkitab, membuka-buka kitab suci agama lain, hanya untuk mencari kesalahan dan berdebat tentang konsep teologi itu? Dan banyak sekali channel YouTube yang menyiarkan perdebatan itu, yang akhirnya dibuat judul dengan sangat bombastis bahwa ustadz ini kalah dengan pendeta ini, bahwa pendeta ini kalah dengan ustadz ini, bahwa si A bertekuk lutut penjelasan si B, bahwa si C kalah telak atas konsep teologi dari si A. Demikian seterusnya.
kembali pertanyaan saya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kita mencari kesalahan konsep teologi agama lain? Kalau orang percaya dengan konsep teologi agamanya dan itu diyakini paling benar, boleh, sangat boleh di dalam kelompoknya. Silakan di dalam kelompok-kelompok Anda, di dalam agama-agama Anda meyakini betul bahwa konsep teologi Anda itu adalah yang paling benar. Iya, bahkan disarankan seperti itu. Silakan Anda menganggap bahwa konsep teologi Anda itu adalah konsep teologi yang paling benar. Tetapi di dalam kelompok Anda, di dalam lingkup agama Anda. Bukan ditujukan di ruang publik untuk mencari argumentasi kesalahan dari konsep teologi agama lain. Nah, sekarang kalau kita berpikir jernih, mengapa konsep teologi ini lahir? Konsep teologi lahir untuk meyakinkan manusia bahwa ada sesuatu yang di atasnya untuk memberikan sebuah kasih sayang, berkah, kedamaian, cinta kasih. Yang akhirnya apa yang diperlukan? Yang diperlukan bukan konsep teologinya. Outputnya adalah tindakan. Outputnya adalah implementasi. Kalau kemudian ditemukan orang-orang yang mengaku beragama tertentu, tetapi dia pekerjaannya adalah membunuh orang, mencuri, merampok. Nah, ini patut dipertanyakan konsep teologinya. Jangan-jangan konsep teologinya itu menuju kepada Tuhan yang menyuruh dia untuk berbuat seperti itu. Ada sebuah cerita yang menarik, bahwa di suatu desa yang damai, adil, dan makmur, tanahnya subur, apa saja ditanam tumbuh, penduduk desa ini tidak kelaparan, tidak kekurangan satu apapun. Dan apa yang disembah oleh penduduk desa? Penduduk desa itu menyembah pohon yang paling besar di desa tersebut. Jadi ada sebuah pohon yang paling besar, kemudian diyakini bahwa di pohon yang paling besar ini bersemayam sebuah kekuatan yang memberikan kedamaian di desa itu. Kemudian datanglah seorang tamu. Tamu ini dari jauh, dari negeri yang sangat jauh. Harus menyeberangi laut, harus melewati pulau lagi, menyeberangi laut, sampailah di desa itu. Tamu ini membawa konsep teologi bagi dirinya bahwa Tuhan itu berada di atas sana. Tuhan tidak berupa. Dan Tuhan tidak berwujud seperti pohon, tidak berwujud seperti gunung, tidak berwujud seperti batu besar. Orang ini kemudian melihat bahwa penduduk desa ini akan masuk neraka karena dia menyembah pohon. Animisme, dinamisme. Begitu tuduhnya. Lalu kemudian perlahan-lahan orang ini mengajarkan konsep teologinya kepada penduduk desa yang tadinya menyembah pohon. Lalu orang ini balik ke asalnya, membawa temannya, temannya membawa temannya lagi, yang akhirnya teman-temannya tersebut mengajarkan konsep teologi yang dibawanya. Akhirnya penduduk desa tersebut yang tadinya menyembah pohon, masih ada yang menyembah pohon, tapi beberapa di antaranya beralih ke konsep teologi yang diajarkan oleh orang itu. Apa yang terjadi? Desa yang tadinya adil, makmur, damai, tentram, sentosa, yang terlihat oleh tamu itu menyembah pohon, sekarang berebut konsep teologi. Penduduk desa yang sudah diajarkan konsep teologi yang baru berusaha mengajak penduduk desa yang lain.
Penduduk desa ada yang keberatan. Bahkan kemudian makin lama ada yang memaksa. Terjadilah pertikaian. Dari pertikaian kecil jadilah perkelahian. Dari perkelahian kecil jadilah peperangan. Dan jadi perang antar saudara di desa tersebut. Sekali lagi desa tadi yang awalnya adil, makmur, aman, sentosa, damai, makan tersedia, semua hijau, pohon-pohon tumbuh subur. Kini dilanda perang saudara. Hanya karena berebut konsep teologi yang paling benar. Sahabat Ruang Diri, kalau kita bercermin dari desa tadi adalah menyembah pohon yang diyakini bersemayam kekuatan yang lebih besar dari manusia yang menaungi desa tersebut. Kehidupannya adil, makmur, damai, sentosa, tidak kekurangan. Dan kemudian ketika dimulai terjadi perebutan konsep teologi, desa tersebut mulai tidak damai. Bahkan perkelahian, bahkan peperangan. Lalu outputnya apa? Kalau konsep teologi yang dipaksakan dan kemudian Anda ingin mengajak orang lain masuk di dalam konsep teologi Anda, tetapi output yang ada adalah pertikaian, perkelahian, peperangan. Apa yang akan kita cari? Atau tujuan kita apa? Tujuan Anda apa? Berebut konsep teologi. Tujuan Anda apa? Ingin meyakinkan agama lain bahwa konsep teologi Anda yang benar. Kalau kita mulai sadar dari sekarang bahwa yang penting ini adalah output yang keluar, biarlah konsep teologi ini menjadi ruang privat Anda. Biarlah konsep teologi ini menjadi hubungan privat Anda dengan Tuhan. Biarkan. Sehingga yang terjadi adalah output-output yang baik. Output-output yang mencerahkan. Tindakan Anda yang damai, membangun, membawa persatuan, cinta kasih. Ini merupakan output dari konsep teologi Anda, apapun konsep teologi itu. Jadi, apakah kamu masih berebut konsep teologi? Ataukah kamu mau menjelaskan bahwa konsep teologimu yang paling benar? Kamu beragama A, ingin menjelaskan bahwa konsep teologimu yang benar. Kamu beragama B, ingin menjelaskan konsep teologimu yang benar. Dan kita lupa, setiap hari kita hanya berebut konsep teologi. Setiap hari Anda masuk di channel YouTube hanya untuk berdebat tentang konsep teologi. Lalu Anda lupa implementasi. Anda lupa action Anda untuk kehidupan. Anda lupa langkah Anda untuk sesama manusia. Lalu pertanyaan terakhir saya, untuk apa? Untuk apa kita berdebat tentang konsep teologi dan mencari konsep teologi yang paling benar di ruang publik? Sahabat Ruang Diri, marilah kita jadikan konsep teologi ini menjadi ruang privat kita, hubungan Anda pribadi dengan Tuhan. Mari kita jadikan outputnya merupakan implementasi dari konsep itu yang membawa kebaikan-kebaikan di dalam langkah kita. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.